Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Al-Qur'an hadis. Dan untuk hari ini kita akan bertemu dalam bahasan Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Secara khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Qur'an dan kesimpulannya. Maka kita simak dengan baik dan kita ikuti hingga selesai. Pengertian Al-Qur'an yang kita inginkan di sini adalah pengertian Al-Qur'an secara bahasa dan istilah yang dipahami oleh para ulama. Maka kita awali dengan pengertian Al-Qur'an secara bahasa. Yang pertama diutarakan oleh seorang ulama bernama Al-Lihyani. Menurut beliau, Al-Qur'an adalah bentuk kata benda atau kata inti, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya disebut dengan masdar dari kata qara'a, yang artinya adalah membaca. Dari kata inilah Al-Qur'an bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Teman-teman sekalian, ketika kita belajar bahasa Arab akan mendengar kata masdar, belajar kata masdar. Yang secara simpelnya kita pahami bahwasanya masdar itu adalah perubahan kata kerja menjadi kata benda. Seperti menulis, kata kerja. Ketika kita ubah menjadi kata benda, menjadi tulisan. Memukul, kata kerja. Ketika kita ubah menjadi kata benda, menjadi pukulan. Membaca, kata kerja. Dan ketika kita ubah menjadi kata benda, menjadi bacaan. Itulah Al-Qur'an menurut Al-Lihyani. Kemudian yang kedua, menurut Al-Asy'ari, kata Al-Qur'an berasal dari lafaz qarana yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat atau ayat-ayat di dalam Al-Qur'an serta huruf-huruf yang dalam Al-Qur'an saling beriringan dan saling digabungkan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, menurut Al-Farra. Menurutnya adalah asal kata Al-Qur'an dari lafaz kata qara'in yang merupakan bentuk jamak daripada qarinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataannya bahwa Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an saling membenarkan antara satu dengan yang lain. Artinya adalah manusia yang menginginkan petunjuk di dalam kehidupan atau menginginkan indikator kebenaran dalam kehidupan, maka datanglah kepada Al-Qur'an, karena itu adalah Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, menurut pendapatnya Az-Zujaj, beliau katakan Al-Qur'an itu berasal dari kata al-qar'u, yang sewazan, sepola kata dengan fu'lan, yang artinya adalah al-jam'u, yang artinya adalah kumpulan. Argumen ini, pendapat ini adalah didasarkan karena Al-Qur'an itu terdiri daripada kumpulan-kumpulan surat, ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan Allah. Pendapat ini juga didasarkan kepada Al-Qur'an mengumpulkan inti daripada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir dari pengertian secara bahasa Al-Qur'an adalah menurut Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya Al-Qur'an itu adalah isim alam atau nama asli. Al-Qur'an menurut Imam Asy-Syafi'i tidak berasal dari kata apapun. Al-Qur'an memang dari awalnya digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an memang nama khusus yang diberikan oleh Allah kepada kitabnya, seperti nama-nama kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Teman-teman sekalian, kita masuk kepada pengertian Al-Qur'an secara istilah. Ada tiga ulama yang mengartikan Al-Qur'an secara berbeda. Yang pertama adalah dari Syekh Muhammad Khudaribai. Di dalam kitab beliau menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu untuk diingat.
yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis di dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Subki Saleh. Beliau mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di dalam mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah ketika membacanya. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Muhammad Abduh, beliau mengartikan kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis di dalam mushaf-mushaf, yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Baik, teman-teman sekalian, jika kita perhatikan pengertian Al-Quran secara istilah dari ketiga ulama yang telah kita sampaikan tadi, maka kita dapatkan kesimpulan pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu adalah firman Allah atau kalam Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan nilai ibadah. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah Al-Quran senantiasa terjaga kemurniannya dan dengan adanya sebagian kaum muslimin yang menjaganya dalam hafalan mereka.